Manajer Manchester United Erik ten Hag tidak kaget melihat gacornya Casemiro dalam mencetak gol di musim ini. Ia menilai sang gelandang sejak awal memang memiliki kualitas yang bagus di berbagai aspek, termasuk mencetak gol. Pujian ini disampaikan Erik ten Hag seusai pertandingan melawan Crystal Palace dini hari tadi. Pada laga ini, gelandang timnas Brazil itu dipercaya menjadi starter sejak menit awal. Casemiro berhasil menyumbangkan 1 gol di laga ini, berawal dari sepak pojok Mason Mount. Ex-pemain Real Madrid itu mampu menyambar bola dengan sundulannya dan berbuah menjadi gol. Gol ini merupakan gol keempat Casemiro bagi MU di musim ini. Sejauh ini ia memimpin daftar top skor sementara Setan Merah. Ten Hag mengaku tidak kaget melihat Casemiro kembali menambah pundi-pundi golnya bagi Manchester United. Ia menyebutkan Casemiro punya kemampuan sundulan yang mematikan, jadi ketika ia mendapat suplai yang bagus maka ia mampu mencetak gol. Ten Hag sendiri menilai jumlah gol bukan satu-satunya hal yang bisa disoroti dari Casemiro. Ia menilai sang gelandang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Setan Merah. Selain Casemiro, Alejandro Garnacho dan Anthony Martial masing-masing mencetak gol di laga ini sehingga Setan Merah menang dengan skor 3-0 dan melaju ke babak 4 Carabao Cup. Gelandang Manchester United Sofyan Amrabat sangat gembira diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag untuk bermain melawan Crystal Palace. Ia menyebut bisa debut di Old Trafford merupakan mimpi yang jadi kenyataan baginya. Dini hari tadi, Manchester United berhadapan dengan Crystal Palace di ajang Carabao Cup. Pertandingan babak ketiga Piala Liga digelar di Old Trafford. Pada laga ini, Sofyan Amrabat dipercaya menjadi starter oleh sang manajer. Ia kali pertama bagi gelandang timnas Maroko itu untuk bermain sebagai starter dan pertama kalinya ia bermain di Old Trafford. Amrabat mengaku senang akhirnya bisa merasakan bermain di teater impian Setan Merah itu. Saya sudah bekerja keras sejak kecil untuk datangnya momen ini, ujar Amrabat kepada MU TV. Ia menilai atmosfer Old Trafford pada laga dini hari tadi sungguh luar biasa. Amrabat juga mengaku sangat menikmati debut di Old Trafford ini dan ia mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak dari sang manajer. Saya rasa malam ini adalah malam yang sempurna bagi kami, bermain dengan sangat baik dan kami berhasil menang dengan skor 3-0, sambung Amrabat. Saya juga bermain selama 1 jam, jadi saya rasa malam ini benar-benar sempurna, ia menandaskan. Manajer Manchester United Erik ten Hag gembira melihat timnya lolos ke babak keempat Carabao Cup. Ia berharap timnya bisa melaju jauh di turnamen ini. Seperti yang sudah diketahui, MU merupakan juara bertahan Carabao Cup. Musim lalu mereka menjadi juara setelah mengalahkan Newcastle United di babak partai final. Diwawancarai seusai laga, Erik ten Hag mengaku senang karena timnya berhasil memenangkan pertandingan pertama mereka di Carabao Cup ini. Ia berharap Setan Merah terus bekerja keras agar mereka bisa kembali masuk ke partai final yang akan digelar di Wembley nanti. Ten Hag sendiri cukup puas timnya mampu menang dengan skor 3-0 saat menghadapi Crystal Palace. Ia berharap anak asuhnya tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras agar mereka bisa mempertahankan gelar juara mereka. Kami harus bermain dengan baik di pertandingan-pertandingan di kompetisi ini. Kami akan melakukan segalanya agar bisa merasakan kembali memenangkan kejuaraan ini, imbuhnya. Bos Manchester United Erik ten Hag menegaskan masa depan Jadon Sancho di skuad MU tergantung pada dirinya sendiri. Sancho gagal memenuhi ekspektasi klub dan fans. Ia awalnya diharap bisa membuat lini serang MU menjadi tajam dan menakutkan. Namun Sancho tak bisa tampil seperti saat masih di Borussia Dortmund. Ia bahkan kesulitan untuk bisa tampil sebagai starter secara reguler.
Situasi Sancho di MU kemudian memburuk, ia malah bentrok dengan Ten Hag. Sebelum Erik ten Hag mengatakan Jadon Sancho tak dimasukkan ke dalam skuad Manchester United yang bermain melawan Arsenal karena performanya dalam sesi latihan tak memuaskan, Sancho tidak terima. Ia mengunggah pernyataan terbuka di akun media sosialnya. Ia bahkan mengaku dirinya cuma jadi kambing hitam saja. Sancho akhirnya dijewer oleh manajemen United. Ia disingkirkan dari skuad utama MU. Ia tak bisa berlatih bareng dengan mereka. Sancho juga tak bisa menggunakan fasilitas latihan klub. Sancho sendiri akhirnya menghapus unggahan di medsos. Ia kemudian bahkan menonaktifkan akun Instagramnya. Jadon Sancho sendiri disebut punya masalah lain selain bentrok dengan Erik ten Hag. Ia disebut kerap telat datang dalam latihan. Saat latihan pun ia tampak ogah-ogahan. Kemudian muncul kabar bahwa Sancho mengalami masalah kedisiplinan gara-gara suka main game. Erik ten Hag lantas mengatakan ia enggan berkomentar soal kebiasaan Sancho itu, tapi ditegaskannya masa depannya di skuad MU itu tergantung pada dirinya sendiri. Sebuah dukungan diberikan Stephen Bruce kepada Harry Maguire. Ia percaya sang bek punya kans untuk kembali menjadi bek utama Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Maguire saat ini bukan lagi bek utama MU. Ia kalah bersaing dari Rafael Varane dan Lisandro Martinez, sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dini hari tadi, bek timnas Inggris itu diberikan kesempatan untuk jadi starter oleh Ten Hag. Ia bermain selama 90 menit saat MU berhadapan dengan Crystal Palace di ajang Carabao Cup. Penampilan Maguire di laga ini bisa dikatakan cukup bagus. Ia berhasil membawa MU menang 3-0 atas sang tamu. Kepada Sky Sport, Bruce memberikan pujiannya kepada Harry Maguire seusai pertandingan tersebut. Ia menilai sang bek menunjukkan permainan yang solid di laga tersebut. Ia bermain dengan sangat bagus. Ia membuka intercept krusial di 5 menit pertama, di mana itu satu-satunya peluang berbahaya Palace di babak pertama, ujar Bruce. Sebuah pengakuan dibuat oleh Benjamin Sesko. Sang striker menyebutkan bahwa ia menolak kans untuk pindah ke Manchester United di musim panas kemarin. Sesko merupakan salah satu striker muda berbakat yang lagi naik daun di Eropa. 3 musim terakhir ia menunjukkan performa yang gemilang di lini serang RB Salzburg. Di musim panas kemarin, Manchester United sempat dikabarkan ingin membajaknya, namun Sesko memutuskan untuk tidak menerima pinangan tersebut. Baru-baru ini Sesko ditanya mengenai alasan menolak MU. Ia menyebutkan bahwa MU bukan pilihan yang tepat untuk karirnya saat ini. Ia percaya RB Leipzig memberikan opsi yang lebih bagus untuk mengembangkan karirnya ketimbang di MU. Menurut Sesko, pindah ke MU akan membuatnya harus menyesuaikan diri dengan banyak hal, sementara ia sudah familiar dengan ia bermain di Rotten Bulan, sehingga ia tidak perlu banyak beradaptasi. Bagi saya pribadi, bergabung dengan klub yang punya gaya bermain yang familiar dengan saya itu sesuatu yang penting, lanjut sang striker. Saya tahu jika saya bergabung dengan Leipzig, saya tidak perlu mulai dari nol lagi. Saya tidak perlu mengulangi proses belajar saya, imbuhnya. Manchester United pada akhirnya memutuskan untuk merekrut striker lain di musim panas kemarin. Mereka menebus Rasmus Højlund dari Atalanta dengan tebusan yang cukup mahal untuk memperkuat lini serang mereka.